Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kurnia dengan NIM 1903026, program jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur pelayanan pasien datang ke puskesmas, mulai dari pasien datang sampai pasien pulang. Yang pertama yaitu pasien datang menuju ke TPP atau pendaftaran untuk mengambil nomor antrian poli tujuan. Tempat pendaftaran pasien adalah suatu sarana di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, klinik, atau puskesmas yang digunakan untuk menggali informasi dari pasien. Kegiatan di TPP meliputi mengidentifikasi pasien atau menggali informasi dari pasien, registrasi atau pendaftaran, penamaan, menuliskan nama pasien sesuai aturan yang disepakati, dan penomoran atau memberikan nomor rekam medis. Di TPP akan diajukan pertanyaan kepada pasien, yaitu apakah sudah pernah berobat di puskesmas ini sebelumnya. Jika ya, berarti pasien ini masuk kategori pasien lama. Jika tidak, maka pasien ini masuk kategori pasien baru. Jika pasien lama, akan diambilkan berkas rekam medisnya untuk dibawa ke poli tujuan. Jika tidak, masuk kategori pasien baru dan dibuatkan berkas rekam medis baru. Pasien lama adalah pasien yang pernah berobat di sarana pelayanan kesehatan sehingga memiliki nomor rekam medis. Untuk pasien lama harap menyiapkan kartu berobat, jaminan kesehatan jika ada. Pasien baru adalah pasien yang belum pernah berobat di sarana pelayanan kesehatan. Untuk pasien baru harap menyiapkan mengisi form pendaftaran, KTP, dan jaminan kesehatan jika ada. Setelah proses pendaftaran dan registrasi selesai, pasien akan menuju poli tujuan dan menunggu untuk dipanggil nama atau nomor antriannya. Poliklinik adalah bagian rawat jalan atau klinik rawat jalan yang mana bagian dari layanan kesehatan yang dirancang untuk perawatan pasien rawat jalan. Orang dengan masalah kesehatan yang mengunjungi pelayanan kesehatan untuk diagnosis atau pengobatan, tetapi tidak untuk rawat inap atau perawatan. Poliklinik terdapat dokter umum atau dokter spesialis, tergantung bagian spesialis apa. Dokter spesialis sendiri adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Untuk menjadi seorang dokter spesialis, seorang dokter harus menempuh program pendidikan dokter spesialis. Setelah pasien melakukan pemeriksaan di poliklinik, dokter akan memutuskan apakah pasien tersebut harus rawat inap atau tidak. Jika tidak, maka pasien menuju ke bagian farmasi atau apotek untuk mengambil resep obat yang telah diberikan sekaligus mengambil obatnya. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk mengenai obat. Dan setelah itu melakukan administrasi untuk pembayaran atau yang bersangkutan dengan biaya. Namun jika rawat inap, maka keluarga pasien melakukan proses admisi. Penerimaan pasien rawat inap adalah serangkaian proses penerimaan pasien untuk mendapatkan pelayanan di unit rawat inap yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien di tempat penerimaan pasien rawat inap. Kemudian perawat mengecek ketersediaan tempat dan pasien menunggu antrian untuk rawat inap. Setelah itu pasien diantar oleh perawat menuju ruang rawat inap. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit yang menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi, medik, dan penunjang medik lainnya. Setelah dilakukan perawatan selama beberapa hari, maka dokter akan memutuskan. Apabila belum sembuh, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit atau pulang paksa. Jika sembuh, maka pasien akan diperbolehkan pulang dan keluarga pasien melakukan administrasi atau keuangan. Pada bagian administrasi, apabila pasien umum, maka akan membayar sesuai tarif pelayanan perawatan. Namun apabila peserta BPJS, akan dimintai kartu BPJS-nya dan dibuatkan jadwal untuk kontrol ulang. Namun jika setelah perawatan pasien meninggal, maka akan dibawa ke instalasi pemulasaraan jenazah.
Pemulasaraan jenazah adalah tempat memelihara jenazah, baik jenazah dari dalam maupun dari luar rumah sakit. Perawatan jenazah yang diberikan meliputi memandikan, mengkafani, bahkan menyediakan peti jenazah dengan tujuan agar jenazah siap dibawa pulang oleh pihak keluarga. Setelah itu, keluarga akan melakukan proses administrasi jenazah. Di bagian administrasi setelah itu, jenazah boleh dibawa pulang oleh pihak keluarga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai alur pelayanan pasien datang berobat ke puskesmas, mulai dari pasien datang sampai pasien pulang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.